Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya, ada ibu-ibu juga yang ada di rumah, saudara-saudara, bapak-bapak yang ada di rumah. Shalom, puji Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, menghadap Tuhan, menghadap hadirat-Nya. Mari pada saat ini kita bersama-sama akan mempersiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita berdiam diri, kita berdoa secara pribadi untuk mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Mari kita menyembah Dia, kita mengangkat hati kita untuk menyembah Dia. Mari kita katakan bersama-sama. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari dengan segenap hati kita kembali katakan, sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dengarkanlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saya mengundang sidang untuk bangkit berdiri. Mari kita memberi kemuliaan dan hormat hanya bagi Dia. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat.
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau Tuhan. tiada seperti Kita katakan kembali, tiada seperti Engkau Tuhan. tiada seperti Ya Tuhan, Engkau besar Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau pemilik hidup kami. Engkau pencipta segala isi dunia ini. Engkau besar Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami datang mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah segala puji-pujian boleh layak di hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau menyerahkan Tuhan rangkaian ibadah pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan ketika firman Tuhan disampaikan, biarlah firman Tuhan itu boleh tertanam di hati kami menjadi benih yang subur. Bahkan kami bisa berbuah Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini. Kami meyakini Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami meyakini Tuhan Engkau memberkati kami, pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, tetap berdiri Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kalau pagi biasanya masih segar gitu ya. Siapa yang meyakini bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita ada campur tangan, ada pengendalian Tuhan di situ. Siapa yang meyakini boleh lambaikan tangan? Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita meyakini bahwa tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Kita mau baca dulu sebagai pernyataan iman kita. Bait pertama kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Mari kita angkat pujian ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dengan bersuka cita, boleh bertepuk tangan, kita angkat pujian ini. Goyang-goyang dikit boleh. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Yes, amin. Di tengah
Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh, Naungan yang tetap teguh. naungan yang tetap teguh, Sekali lagi naungan yang teguh. naungan yang tetap teguh. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudari dan Bapak Ibu semuanya. Cukup ngos-ngosan ya, tapi kita bersuka cita bersama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu adalah judul firman Tuhan pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Ferdianto. Dia adalah pemilik kehidupan kita. Kasihnya begitu besar bagi kita, bahkan berkorban, mati, menebus dosa-dosa kita. Dia yang menopang kita saat ini dalam setiap kesesakan yang mungkin kita hadapi. Mari kita menyerahkan hidup kita hanya kepadanya, karena kita ini miliknya. Ku milikmu. Mempersiapkan kita, mengantarkan kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau jadikan setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. mari kita angkat pujian ini sekali, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena Pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuat
Terima kasih Tuhan, Engkau mengetahui segala kekurangan kami. Tetap Engkau menjadikan kami milik-Mu Tuhan. Kami percaya akan semua janji-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Engkau adalah pertolongan kami Tuhan. Itu yang akan kami ketahui dan kami renungkan. Betapa dahsyatnya Engkau ya Tuhan. Buka hati kami Tuhan. Persiapkan hati kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Dan biarlah hamba-Mu dapat menyampaikan renungan ini Tuhan. Di bawah, di belakang salib-Mu. Dan biarlah kemuliaan-Mu saja Tuhan yang terjadi Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebentar ya, saya mau share dulu. Shalom. Shalom. Sekali lagi, kayaknya kurang kencang, tadi kita udah semangat ya. Shalom. Oke, yang di rumah shalom ya. Damai sejahtera Tuhan melingkupi kita semua. Amin. Ya, tidak terasa ya, sekarang sudah kita memasuki minggu pertama bulan Juni. Ya, minggu pertama bulan Juni berarti kita sudah melewati 5 bulan ya. Sudah melewati 5 bulan. Banyak hal yang terjadi, tetapi yang paling kita ingat pasti bulan lalu. Bulan lalu kita mendapatkan sesuatu yang istimewa dari pemerintah, apa? Libur panjang. Libur panjang. Lalu diperbolehkan mudik gitu ya. Waduh, setelah 2 tahun kita tidak terima kasih. Setelah 2 tahun kita tidak mudik ya. Begitu diperbolehkan mudik, euforianya luar biasa ya. Euforianya luar biasa. Bahkan yang tidak Lebaran pun kita ikut-ikut keluar kota. Siapa di sini ikut keluar kota, ikut mudik? Kita berbondong-bondong ke luar kota ya. Saya coba ambil gambar-gambar ini, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan di sini ya. Saya coba ambil gambar-gambar gitu ya. Selama mudik itu terjadi apa aja gitu ya. Pengalaman perjalanan mudik gitu ya. Ada yang pengalaman lucu-lucu ya. Kita kalau saya lihat di gambar-gambar yang pakai motor mudiknya, di belakangnya ditempelin ya, di sini Sugi Kere tetap mulih kaya atau begini tetap mulih kan. Loh, lalu ada juga tulis jangan ditanya saya masih jomblo gitu. Jangan ditanya kapan nikah gitu ya, yang penting mudik gitu ya. Jadi polisi juga ya, kalau saya lihat ada supaya ini juga kasih sign gitu ya, tanda-tanda. Dia bilang jangan kecelakaan di sini, nggak boleh kecelakaan di sini, rumah sakit jauh gitu ya. Jadi banyak momen-momen ya lucu. Bahkan ada yang kalau ada pengumuman ada kehilangan barang gitu ya. Kalau ini pengumumannya kehilangan pacar. Di Pelabuhan Merak dicari seorang pacar, ya pacarnya kehilang gitu ya. Di Pelabuhan Merak ada yang kehilangan pacar. Jadi banyak momen gitu ya. Banyak momen termasuk diantaranya ada kemacetan ya, kemacetan yang panjang ya, kemacetan panjang. Kalau kita baca kemacetan panjang, walaupun sudah diantisipasi dengan 1 jalur gitu ya, 1 jalur, jadi one way ya, one way. Tapi tetap macet. Tapi itu tidak mengurangi sukacita, ada sukacita ya. Tapi juga ada musibah ya. Ada beberapa saya baca ada kecelakaan ya, kecelakaan yang memakan korban jiwa juga. Ya, yang memakan korban jiwa juga. Jadi memasuki selama bulan itu ya, selama liburan itu banyak kejadian ya. Saya hari ini diminta Pendeta Stefanus ya untuk membawakan renungan. Saya terima kasih kepada Pendeta Stefanus dan kepada jemaat ya, tentang pertolonganku ialah dari Tuhan. Ya, pertolonganku ialah dari Tuhan. Kalau saya baca perikop firman Tuhannya, ini merupakan perjalanan ya, perjanjian oleh seorang yang sedang melakukan perjalanan. Mereka
pada zaman dahulu ya, bangsa Israel paling sedikit 3 kali dalam setahun itu mengunjungi Yerusalem. Ya, 3 kali dalam setahun itu mengunjungi Yerusalem. Salah satunya adalah dia melakukan perayaan hari besar roti tidak beragi, yaitu hari raya Paskah. Mereka harus ke Yerusalem. Yang kedua itu adalah hari raya 7 minggu, itu adalah hari raya penuaian. Lalu yang ketiga hari raya Pondok Daun. Jadi paling tidak 3 kali mereka harus berkumpul di Yerusalem. Ya, jadi orang-orang Israel, bangsa Israel yang tersebar di berbagai daerah itu harus berbondong-bondong datang ke Yerusalem. Ya. Kalau kita lihat ya, posisi Yerusalem sendiri ya, ini saya langsung ke sini. Posisi Yerusalem sendiri itu berada di tengah-tengah, dia berada di bukit. Ya, sedangkan di sekeliling Yerusalem itu adalah, apalagi di tempelnya itu di Bait Allah, itu sekelilingnya adalah lembah. Ya, lembah. Jadi kalau mereka mau ke sana, mereka harus melalui lembah. Ya, perjalanannya nggak seperti kita, perjalanan mudik kita tadi kemarin ya. Ada yang naik mobil, ada yang naik motor gitu ya. Ada yang naik pesawat, ada yang naik kapal laut. Tetapi perjalanan bangsa Israel menuju ke Yerusalem untuk berbakti, beribadah, mereka melalui jalan darat, jalan kaki. Adapun onta biasanya digunakan untuk membawa barang, perlengkapan mereka, sedangkan mereka berjalan kaki. Perjalanan itu tidak bisa ditempuh 1-2 hari. Mereka bahkan harus bermalam di lembah tersebut. Oleh karena itu, bangsa Israel ya, bangsa Israel memiliki satu nyanyian ya, nyanyian. Ini juga nyanyian yang terkenal gitu ya. Kalau kita taunya Mazmur 23 tahu kan ya, Tuhan adalah gembalaku. Nah, kalau ini ya di Mazmur 121, Tuhan penjaga Israel. Mungkin kita pernah dengar ya lagunya, ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pernah dengar? Dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan ya gitu ya. Ini adalah nyanyian ziarah. Artinya nyanyian yang dinyanyikan untuk menguatkan iman bangsa Israel yang ketika sedang berjalan menuju Yerusalem. Ya, kita baca di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 ya. Kita buka di Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Ya, saya akan bacakan. Tuhan adalah Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naungan di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Mazmur 121 adalah pujian yang dinyanyikan orang-orang Israel dalam perjalanan mereka ke Yerusalem untuk mengunjungi Bait Allah, untuk beribadah kepada Tuhan. Ketika melewati lembah, di situ banyak hal yang terjadi, kemungkinan terjadi. Karena ketika mereka harus bermalam di lembah, ya, tidak banyak perampok yang mungkin datang. Ada mungkin hal-hal lain yang mengganggu kenyamanan mereka dalam perjalanan. Ya. Jadi ada kecemasan, ada ketakutan ketika mereka melakukan perjalanan ke Yerusalem. Ketika melewati lembah, ya, ketika melewati lembah mereka mengalami kecemasan. Firman Tuhan katakan, mereka menyanyikan ini. Ku melayangkan mataku. Ketika di lembah dia melayangkan matanya kemana-mana, dia lihat gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Ya, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Ya. Hidup kita
adalah sebuah perjalanan. Life is a journey. Kadang kita harus melewati lembah. Kadang kita melewati jalan yang rata. Atau kadang kita mencapai gunung yang tinggi. Jalan itu seperti sesuatu yang tidak kita ketahui apa yang akan kita hadapi di depan. Ya, kalau saya pernah main game of life gitu ya, kocok gitu kan, terus keluar, oh kita berapa maju, terus tiba-tiba dapat sesuatu yang bagus, tapi tiba-tiba dapat sesuatu yang jelek, harus mundur, harus setback, artinya mundur 3 langkah gitu, atau main monopoli gitu ya, atau main ular tangga. Kadang kita ketika mendapatkan posisi di tangga, wah luar biasa, kita bersuka cita. Tapi kita dapat ular, kita harus turun ke bawah gitu ya. Jadi di mana posisi kita, itu harus kita lalui gitu ya. Life is a journey. Hidup kita adalah perjalanan. Sama seperti perjalanan bangsa Israel ke Yerusalem ya. Tadi kita nyanyi lagu apa? Tuhan apa? Tiap langkahku dipimpin ya. Sampai mana? Sampai ke rumah Bapa kita. Kapan perjalanan itu kita berakhir? Ketika kita dianggap sudah selesai oleh Tuhan. Oke, perjalananmu sudah selesai. Sampai ke rumah Bapa. Gitu. Sampai kita meninggal, sampai kita dipanggil kembali. Selama itu masih ada, kita masih dalam perjalanan. Perjalanannya itu seperti apa? Ya, perjalanan yang kita lalui, kita kadang di dalam lembah. Ya. Daud berkata dalam Mazmur 23, dalam lembah kekelaman. Ketika melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya. Jadi hidup kita adalah sebuah perjalanan. Kadang di dalam perjalanan, ya, kita menghadapi yang tadi, masalah, problem, sakit penyakit. Ya. Saya pernah mengalami sakit penyakit yang gak sembuh-sembuh gitu ya. Terus kita melihat kepada siapa gitu. Ya, leher saya sakit gitu ya. Melihat kepada siapa? Ditawarkan banyak hal. Ke alternatif sana aja. Di sana sembuh loh, digini-gini kan sembuh gitu kan. Gak usah dioperasi. Saya kan harus dioperasi gitu ya. Wah Tuhan, saya gak mau dioperasi. Boleh ke alternatif ditawarkan. Tapi pada akhirnya pilihan itu ada di tangan kita. Pilihan ada di tangan kita. Ketika kita menghadapi segala sesuatu, pilihan ada di tangan kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita respon? Saya pelajari ya di dalam kehidupan saya, biasanya yang kita lakukan respon adalah yang pertama. Saya melihat dalam diri saya sendiri. Look in, look within. Artinya apa? Berusaha dengan kekuatan saya sendiri. Saya berpikir masalah ini saya bisa selesaikan dengan apa? Saya punya apa? Uang saya kah? Harta saya? Kekuatan saya? Kekuasaan saya? Yang bisa saya gunakan untuk menyelesaikan masalah saya. Ya, kita dari kecil diajar untuk mandiri, betul? Ya, dari kecil diajar untuk mandiri. Itu salah gak? Nggak salah. Nggak salah. Tetapi yang salah adalah ketika besar kita menjadi orang yang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya. Problem apa yang kita hadapi? Mungkin pengalaman banyak ya secara waktu pandemi ya sampai sekarang. Kalau PBI dengar kesaksian seru-seru ya Pak. Dengar kesaksian pandemi seru-seru. Di mana di dalam kesusahan, gimana respon kita di dalam kesusahan gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir ya, kalau kemarin Pak Daniel ya kesaksian luar biasa gitu ya. Di dalam kesusahan, di dalam ketidakmampuan, ketidakberdayaan kita, apa yang kita lakukan? Biasanya kita akan melihat diri kita sendiri dulu. Saya mesti mampu mengatasi sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya. Biasanya seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Yang salah adalah kita jadi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya. Respon yang kedua biasanya, ya,
minta tolong, look around. Seperti tadi, ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dia mencari-cari, dari mana nih? Siapa yang bisa nolong saya? Gitu ya. Teman saya bisa nolong saya gak? Ya, teman saya bisa nolong saya. Kita cari, bergantung kepada kekuatan manusia. Bergantung kepada kekuatan orang lain. Kita cari orang yang bisa menolong kita. Orang yang lebih berkuasa dari kita. Orang yang lebih mempunyai kekuatan yang daripada kita. Orang yang lebih kaya daripada kita. Kita mau bergantung kepada orang-orang tersebut. Kepada siapa kita mencari pertolongan? Kepada orang lain kah? Kepada kekuatan manusia? Ya. Firman Tuhan katakan, ya, tidak baik, tidak benar kita mengandalkan kekuatan manusia. Kita di saat kesesakan, di saat kecemasan, di saat ketakutan, biasanya yang dilakukan kita akan berusaha sendiri, lebih dulu mengandalkan kekuatan sendiri dulu, lalu mencari bantuan dari orang lain. Ya, setelah itu baru kita sudah semuanya habis, baru kita melihat ke atas. Ya, kita mencari pertolongan Tuhan. Look above, ya. Ketika peziarah itu mencari-cari, dari mana datang pertolonganku, ya. Dari mana datangnya pertolongan saya? Ya. Dari gunung-gunung kah? Dari siapakah? Tetapi bukan dari semuanya itu. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan. Kita melihat ke atas, ya. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh, ya, bukan tidak boleh, ya. Kita harus mengandalkan Tuhan lebih utama, ya. Lebih menjadi prioritas kita mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan manusia, termasuk diri kita sendiri, ya. Jadi kalau orang biasanya kalau terjerat kasus gitu, terjerat kasus dalam tanda kutip, wah kamu kenal gak sama polisi sana, gitu kan? Tolong dong saya bantu, ini ada saya kena kasus. Biasanya gitu kan. Dengan mendapatkan pertolongan dari orang yang lebih berkuasa, ya, kita mengalihkan mengandalkan bukan kekuatan Tuhan, tapi mengandalkan kekuatan manusia. Ya. Apakah itu salah? Tidak salah juga, diperbolehkan, tapi kita harus look inside kita, di dalam diri kita. Apakah itu yang menjadi pegangan kita, yaitu mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan. Tuhan bisa memakai manusia lain, bisa memakai orang lain untuk menolong kita. Tuhan bisa memakai diri kita sendiri, kemampuan kita untuk menolong kita. Tetapi semuanya itu berasal dari Tuhan. Jangan kita merasa putus asa dulu, gitu ya. Karena kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kadang-kadang putus asa. Mengandalkan orang lain, tidak ada yang bisa menolong, kita putus asa. Ya, sehingga banyak kasus bunuh diri mungkin, ya, seperti itu. Karena kenapa? Putus asa. Padahal kita tidak mengandalkan Tuhan. Ya, look above, lihatlah ke atas. Jangan look inside kita, look within. Tetapi look above. Jangan look around. Ya, jangan melihat sekitar kita. Wah, kalau melihat kita lebih ngeri. Ya, saya jadi ngeri mau ke Swiss. Saya jadi ngeri kan mau ke Swiss kan. Padahal nggak ada pikiran juga ke Swiss gitu. Saya bilang, wah saya nggak akan ke Sungai Are, Swiss jelek gitu kan. Netizen banyak. Kenapa? Karena melihat kejadian, ya, kita sangat sedih, ya, kejadian putra Ridwan Kamil gitu. Jadi kita harus melihat kepada Tuhan. Respon di dalam kita waktu melalui lembah, dimanapun kita berada, lembah yang kita hadapi, kesakitan, kekurangan, kemiskinan, ataupun apapun, kita harus melihat kepada Tuhan, melihat pertolongan dari Tuhan. Ya, oke, ini salah satu contoh, ya, contoh saya baca di Paulus waktu ke Roma. Ya, waktu ke Roma dia menghadapi badai gitu, ya. Ya, mereka mengandalkan kapal yang kuat, mengandalkan kapten yang berpengalaman, ya. Tetapi ketika melewati badai mereka bingung, ya. Padahal Paulus sudah memberitahu sebelumnya, jangan berlayar dulu karena akan ada badai.
Tetapi mereka berkata melihat dari kekuatan mereka, melihat dari pengalaman mereka, oh ini kita bisa lalui gitu ya. Tetapi ketika mereka berada di tengah-tengah badai, ya, mereka baru bingung ya. Mereka mau membunuh para tawanan termasuk Paulus, lalu mereka mau mencari-cari siapa yang harus dikorbankan gitu ya. Tetapi Paulus berkata, Tuhan berbicara kepada saya melalui malaikatnya bahwa tidak ada seorang pun dari yang ada di kapal ini akan binasa. Dan terbukti bahwa itu tidak binasa. Ya, banyak orang seperti itu, mengandalkan kekuatan sendiri dulu. Ketika kita goyah baru kita melihat kepada Tuhan dan menyalah-nyalahkan gitu. Biasanya menyalah-nyalahkan. Tapi Tuhan tetap pada janjinya. Ketika dia berkata tidak ada seorang pun yang akan binasa di dalam perahu ini, begitu pula yang terjadi. Ya, kalau kita belajar pelajaran sekolah minggu, siapa yang ikut sekolah minggu pagi ini? Ya, kita juga belajar ya bagaimana dari 12 orang, betul? 12 orang pengintai kalau di pemuda ya, kalau nggak tahu mungkin sama ya, 12 orang pengintai, 10 orang berkata melihat sama, yang dilihat sama, betul? Yang dilihat sama ya, yang dilihat tanah ini penuh susu dan madu, tuh tanah ini penuh susu dan madu, tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan itu penuh susu dan madu. Kota-kotanya berkubu, artinya punya benteng-benteng yang kuat gitu ya. Orang-orangnya besar-besar, raksasa. Ya. Tapi beda dari 12, 10 orang berespon beda, 2 orang berespon beda. Betul? Ya, kalau kita belajar pagi ini, 10 orang berkata, enggak mungkin. Kamu siapa? Kita ini orang sebelumnya apa? Budak bukan tentara. Betul? Budak yang tidak punya pengetahuan untuk berkelahi, berperang. Mau merebut orang yang raksasa, orang yang punya benteng. Dia melihat pada kekuatan sendiri, bukan kekuatan Allah. Beda dengan Kaleb dan Yosua yang melihat kekuatan Tuhan. Kita bisa mengalahkan bangsa itu. Ya. Siapa yang kita andalkan ketika kita menghadapi masalah? Siapa yang kita andalkan ketika kita menghadapi berbagai macam penderitaan? Ya. Siapa yang kita andalkan? Dari siapa pertolongan yang kita harapkan? Ya. Kalau pemazmur berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ya. Mengapa pertolongan dari Tuhan? Ya, itu pertanyaan lagi. Ya. Yang terbaik bagi kita, yang sempurna bagi kita. Mengapa? Itu pertanyaan kan? Apa buktinya? Apa yang Tuhan janjikan? Gitu ya. Saya lanjut. Pertolongan dari Tuhan, look above. Ya, look beyond the anything gitu ya. Look, lihat, jangan hanya lihat yang fisikal ya. Ya, kalau firman Tuhan jangan lihat hanya yang kelihatan saja, tapi lihat juga yang tidak kelihatan. Bagaimana tangan Tuhan akan bekerja ya. Kalau di sini dikatakan pertolongan dari Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat 3 sampai ayat 5, kata penjagamu, Tuhan adalah penjaga kita. Penjaga kita. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naungan di sebelah tangan kananmu. Karena Dia adalah penjaga kita. The Lord is my keeper. Tuhan adalah penjagamu. Tuhan adalah penjagamu. Makanya kita dapat mengandalkan Dia, mengandalkan pertolongan dari Tuhan, karena Dia penjaga kita. Sebagai penjaga kita, ya, Tuhan perceive itu merasakan, melihat, ya. Merasakan, melihat, dapat merasakan, dapat melihat. Ya, Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ya, Dia melihat. Ya, beberapa bulan yang lalu saya membawakan renungan juga mengenai mata Tuhan tertuju kepada kita.
apapun yang terjadi di dalam hidup kita, percaya Tuhan tahu. Tidak pernah dia melepaskan pandangan matanya daripada kita. Karena Tuhan adalah penjaga kita. Dia melihat. Ya. Dan Ibrani 4 ayat 15 katakan dia adalah imam besar yang dapat merasakan apa yang kita rasakan. Ya. Perasaan yang kita rasakan sekarang Tuhan tahu. Dalam kondisi apapun Tuhan tahu. Dan dia adalah penjaga yang 24 jam tidak pernah terlelap, ya, tidak pernah tertidur. Saya punya pengalaman suatu kali anak saya yang paling bungsu itu, si Krista itu masih kecil. Ya. Suatu kali dia nggak bisa tidur, ya, suatu kali dia nggak bisa tidur. Lalu saya masuk ke kamar dia, saya bilang, udah kamu tidur aja, saya tidak akan tidur sebelum kamu tidur, gitu kan? Ya, papi tinggal akan tidur sebelum kamu tidur. Ya. Terus gak berapa lama, saya akhirnya bangun terus saya lihat. Udah tidur ya, saya balik gitu ya, saya balik. Nah, itu pengalaman lalu. Kemarin saya bicara lagi sama dia. Dia bilang saya nggak bisa tidur. Ya nanti papi temenin sampai kamu tidur. Papi mah ngomong gitu doang katanya. Padahal tidur papi duluan daripada saya gitu dia. Jadi saya nggak sadar saya udah tidur gitu. Dianya masih belum tidur. Jadi saya bisa terlelap sebagai manusia, saya bisa tertidur. Ya, tetapi penjaga kita Tuhan tidak pernah terlelap. Ya, janjinya dia tidak pernah terlelap. Ya, apapun yang kita hadapi, ya, apapun yang kita hadapi, dia tahu. Mata Tuhan tidak pernah berpaling dari kita. Ya, kondisi apapun dia jaga agar kita tidak jatuh, agar kita tidak jatuh. Kalaupun jatuh tidak sampai tergeletak. Ya, Tuhan menjaga kita. Tuhan merasakan dan melihat kita. Lalu yang kedua, ya protect, ya melindungi. Ya, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ya, jadi saya teringat ketika perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ketika mereka berada di padang gurun. Ya. Pada waktu siang panas terik luar biasa, tetapi bangsa Israel dinaungi oleh tiang awan. Pada waktu malam dinginnya luar biasa, Allah menyediakan tiang api. Ya. Jadi dalam perjalanan hidup kita dijagai, dilindungi oleh Tuhan, sama seperti bangsa Israel. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Ketika matahari menyengat hidup kita, Tuhan menaungi dengan tiang awan. Ketika dingin itu sampai kepada tulang-tulang kita, dia menyediakan tiang api di dalam hidup kita. Jadi hal kedua, penjaga kita memprotek atau melindungi kita. Ya. Daud merasakan ketika dikejar-kejar oleh Saul, ketika ingin dibunuh oleh Saul, dalam Mazmur dia katakan, engkaulah tempat perlindunganku. Aku berada di dalam naungan sayap. Tuhan begitu dirasakan oleh Daud, melindungi, ya, memprotek Daud dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari hal-hal yang kehilangan nyawanya Daud oleh karena dikejar-kejar Saul. Tapi Tuhan melindungi dan menaunginya. Hal yang kedua adalah sebagai penjaga, dia melindungi dan menjaga kita, memprotek, melindungi. Ya. Yang ketiga, ya, sebagai penjaga itu preserve. Ya, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan preserve, itu bisa diartikan menjaga, memelihara. Ya. Dia menjaga dan memelihara hidup kita sampai pada saatnya kita dianggap sudah selesai di dunia ini. Ya. Tuhan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Kalau di sini disebut kecelakaan, tapi kalau saya baca di King James Version, ya, bahasa Inggris, itu sebenarnya evil. Evil itu bisa diartikan kepada kejahatan. Ya, Tuhan tidak pernah menjanjikan menjaga kita dari
musibah, dari persoalan. Tuhan tidak berkata kita akan dilepaskan dari persoalan. Tuhan tidak berkata kita akan dilepaskan dari hal-hal yang tidak mengenakan. Tetapi Tuhan berkata Dia akan menjaga kita dari hal yang jahat. Ya, sama seperti Ayub. Ayub ketika iblis meminta izin, Tuhan menjaga nyawa Ayub. Dia katakan, kamu boleh apa-apakan, tapi jangan engkau menyentuh nyawanya. Karena itu adalah kedaulatan Allah, kedaulatan Tuhan. Makanya Tuhan katakan, Dia memelihara hidup kita. Ya, Ayub dijaga nyawanya. Dan ketika Ayub dikembalikan, dipulihkan, dia luar biasa. Dikembalikan, dipulihkan 2 kali lipat dari semua yang pernah dia miliki. Ya. Jadi persoalan, masalah yang kita hadapi itu diperkenan Allah kita hadapi. Allah hanya ingin kita mempercayai Dia sepenuhnya, bahwa Dialah yang memelihara kita. Dialah yang memelihara hidup kita. Ya. Jadi bukan istilahnya bukan kita minta kepada Tuhan, tolong Tuhan saya tidak mau menghadapi hal ini, tolong dihilangkan, enggak. Ya. Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego harus menghadapi pilihan antara menyembah patung atau api, dia tidak tahu. Ya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa dia tidak boleh menyembah kepada patung. Dia harus menyembah hanya kepada Tuhan. Apakah dia tahu bahwa dia akan diselamatkan? Setelah terjadi baru kita bicara membaca gitu ya. Mereka dilepaskan dari api. Tapi pada saat mereka dihadapkan, mereka tidak tahu. Makanya dia berkata, kami tidak tahu. Sekalipun Allah kami yang kami sembah tidak melepaskan kami tetap menyembah. Kami tetap menyembah Dia. Kami tetap tidak akan menyembah Allahmu, patungmu. Sadrak, Mesak dan Abednego katakan itu. Walaupun diperhadapkan dalam kondisi yang antara hidup dan mati. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan Allah perbuat, apa yang Allah akan kerjakan, kita harus percaya itulah yang terbaik buat kita. Apakah Allah akan melepaskan kita dari api-apian atau tidak? Kita tidak tahu. Tapi kita harus tetap berpegang, tetap memandang kepada Tuhan. Karena Dia penjaga kita. Dan Dia tahu yang terbaik bagi kita. Ya. Daniel juga sama ketika diperhadapkan harus ke gua singa. Yang dia lakukan apa? Dia sengaja langsung pulang ke rumah, membuka tingkap rumahnya, bersembahyang, menyembah kepada Tuhan. Dia tidak tahu apakah dia akan diremukkan oleh singa, tetapi dia tahu Tuhan menjaga dia. Ya, walaupun kita tahu Daniel dilepaskan dari gua singa. Hidup kita juga sama. Ketika kita diperhadapkan kepada 2 pilihan, mana yang akan kita pilih? Tetap mengandalkan pertolongan dari Tuhan atau pertolongan dari manusia? Kemana kita akan memandang? Ya. Itu yang ketiga. Yang perlu kita ingat ya ini bahwa perjalanan hidup kita ya digambarkan dalam Mazmur 121 ya, bahwa dalam segala keadaan apapun ya, jangan kita mengandalkan manusia. Ya, di ayat 1 dan 2 kita lihat, kita baca tadi. Ya. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolongan? Jangan pernah kita mengandalkan manusia. Kita harus berpegang mengandalkan kepada Tuhan. Ya. Melihat ke atas, ya, melihat kepada Tuhan, menyerahkan permasalahan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang menjadi utama. Bukan dengan mengandalkan manusia, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi andalkanlah Tuhan. Ayat 3 dan 4 kita melihat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang tidak pernah tidur. Dia yang selalu memperhatikan kita, Dia selalu menjaga kita, Dia melihat kita ya, 24 jam
Apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi, Tuhan tahu. Dan Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Dan ayat ketiga dan ayat keempat dan kelima, Dia menjaga hidup kita, Dia memelihara hidup kita. Dia melindungi kita di dalam setiap perjalanan kita. Dan yang harus kita ingat, Dia berkuasa atas hidup kita sepenuhnya. Karena Dia Allah yang memelihara hidup kita. Amin. Mari kita tunduk kepala. Nah, saya minta MC dan Singer untuk maju ke depan. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Hidup kita ini seperti perjalanan seorang musafir atau perjalanan seorang peziarah. Di dalam kehidupan kita akan menghadapi, pasti kita akan menghadapi masalah. Pasti akan menghadapi cobaan-cobaan, kesulitan. Dari mana kita akan mendapatkan pertolongan? Kemana kita mencari pertolongan? Firman Tuhan katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Pertolongan kita datang dari Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, andalkan Tuhan. Karena Dia adalah penjaga kita. Dia yang memperhatikan kita, Dia melihat kita, Dia dapat merasakan kesulitan kita. Dia dapat merasakan apa yang kita rasakan. Janjinya Dia melindungi kita dan memelihara hidup kita. Itulah yang membuat hati kita tenang saat ini. Kita mau katakan, Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau. Tuhan, aku mau mengandalkan Engkau di dalam setiap aspek hidup kami. Itu yang membuat hati kami tenang, Tuhan. Karena pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Dan pertolongan-Mu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Hatiku tenang. Kita mau nyanyikan pujian responsif pada hari ini. Hatiku tenang. Hatiku tenang, Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. hatiku tenang, Berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita boleh renungkan pujian ini satu persatu, kata demi kata. berada dekatmu, Beradakah Tuhan memiliki ketenangan hidup kita, memberikan hidup kita menjadi tenang. hatiku tenang, Berada dekatmu, amin Tuhan. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu, Pertolongan-Mu Tuhan, begitu ajaib. begitu ajaib, Amin.
aku tidak sanggup Tuhan. Di saat aku Tangan-Mu bekerja menolong kami. lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan begitu ajaib. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Kini mataku tertuju hanya kepadamu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Pertolongan-Mu, oh Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau yang telah memikat hatiku Tuhan. Memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi Tuhan. Di saat aku tak sanggup Tangan-Mu bekerja lagi, menolong kami. di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju padamu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih. Kini mataku tertuju hanya kepadamu. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biar mata kami hanya memandang kepadamu Tuhan. Memandang pertolongan-Mu, Engkau penjaga kami. Biar mata kami Tuhan selalu melihat ke atas. Kami tidak mengandalkan manusia, tapi kami mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau yang melepaskan kami, Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan kami, yang memberikan kami ketenangan, damai sejahtera dan sukacita. Saat ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur buat firman-Mu yang menguatkan kami. Ampuni kami jika selama ini kami masih mengandalkan diri kami sendiri. Ampuni kami jika kami selama ini masih mengandalkan kekuatan manusia. Kami jarang datang kepadamu. Baru terakhir kami datang mohon kepadamu. Biarlah kami belajar untuk mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami senantiasa. Apapun yang kami hadapi, kami percaya Engkau Tuhan tahu segalanya. Engkau Tuhan menolong kami karena Engkau penjaga kami yang memelihara hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami, menjadi terang, menjadi pelita di dalam perjalanan hidup kami. Dan bolehlah kami terus berpegang kepada firman-Mu, berpegang kepada pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara, yang Kau terus lanjutkan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu di hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih Pak Ferdi untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Sesungguhnya jadi anak Tuhan itu kurang enak apa gitu ya. Asal kita terus setia mengikut Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan, perlindungan. Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan, Dia memberkati kita setiap saat. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari mempersiapkan persembahan kita yang terbaik dan memberikan dengan sukacita untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita dan juga bukti kasih kita kepada Tuhan.
Firman Tuhan dari Ibrani pasal 11 ayat keempat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban lain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Saat ini kami akan mengumpulkan persembahan Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki untuk Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk memberikan persembahan dengan sukacita dan ucapan syukur. Kami berdoa biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini Engkau berkati, Engkau pakai untuk menjadi pekerjaan yang besar, pekerjaan Allah yang besar melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memberikan persembahan dengan memuji Tuhan. Mari kumpulkan. Pagi hari, siang dan petang, kita menantikan waktu penuaian. Pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Yang kedua, taburkanlah dalam terlelapang, walaupun bertiup angin yang kencang, kerja dan usaha akan digenapkan. Pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, 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 pasti ada hasil, hati pun senang. Saya akan membacakan info Gereja Baptis Cengkareng Indah. Hari ini gembala sidang kita dan panitia PI sedang melayani di GBICI TPW Poris. Mohon kita mendoakan pelayanan pendeta dan tim PI. Gembala sidang dan jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada pelayanan Pak Ferdianto yang telah melayani firman Tuhan di kebaktian 2 pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian sesudah itu di bawahnya Bapak Ibu dan Saudara bisa melihat jadwal kegiatan doa ya. Jadi ada kegiatan doa Rabu, kemudian bapak-bapak ada doa Elia, kemudian kaum muda doa Daniel, kaum wanita ada doa Hana, doa Fajar ya, PKRB, PKMB. Jadi silakan dicatat, kalau perlu ditaruh reminder di handphonenya. Jadi biar gak lupa gitu ya, begitu ada kegiatan bunyi alarmnya, oh saya harus ikut kegiatan ini. Baik, di baliknya ada laporan perpuluhan dan persembahan, bisa Bapak Ibu Saudara baca masing-masing. Kita akan menyambut minggu ini ada saudara-saudari kita yang berulang tahun. Yang pertama saya harap bagi yang hadir silakan boleh maju ke depan. Yang pertama ada Saudari Lisa
ya yang berulang tahun tanggal 5 Juni. Kemudian Ibu Ong Mehwa. Kemudian ada gitaris kita Bapak Lim Kurniawan. Kemudian ada Ibu Miati Astuti atau Ibu Andi Widodo. Kemudian ada Ibu Linda Tamaela. Ada Saudari Anita Sinwe. Kemudian ada Saudari Angelina Stefani. Ada juga yang berulang tahun pernikahan minggu ini, ada Bapak dan Ibu Chandra. Kemudian Bapak dan Ibu Hans Ferdinand. Ada yang hadir pagi hari ini, silakan maju ke depan. Ada Ibu Lisa ya kalau nggak salah ya. Ayo silakan Ibu Lisa, atau ada yang Angel silakan. Atau mungkin ada juga yang udah hadir pagi satu atau ada yang di Zoom. Ya, selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian merayakan ulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Mari kita akan memberikan ucapan selamat kepada mereka dengan sama-sama menaikkan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan tak pimpin langkahmu. Untukmu teman, selamat ulang tahun. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Selamat ulang tahun Saudari Angel dan Bu Lisa dan saudara-saudara yang lain yang mungkin pagi satu sudah hadir ya, ataupun yang ada di Zoom. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Engkau adalah Tuhan penolong kami. Kami saat ini datang Tuhan membawa saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang Kau berikan berkat 1 tahun lagi untuk mereka. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Saudari Marta Liza, Ibu Ong Mehwa, Bapak Lim Kurniawan, Ibu Mia Astuti, Ibu Linda Tamaela, Saudari Anita Sinwe, Saudari Angelin Stefani, yang Kau tambahkan umurnya. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami berdoa untuk tahun-tahun selanjutnya Tuhan, tahun-tahun ke depan biarlah Engkau yang memelihara dan memberikan berkat-berkat kesehatan, kesejahteraan, hikmat, semuanya Engkau berikan Tuhan agar mereka dapat merasakan kasih setia dan penyertaan-Mu di dalam hidup mereka. Kami juga mengucap syukur buat saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan, khususnya Bapak dan Ibu Chandra dan juga Bapak dan Ibu Hans Ferdinand, yang Tuhan tambahkan kebersamaan mereka 1 tahun lagi Tuhan. Kami mengucap syukur biarlah keluarga ini menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi teladan, menjadi contoh Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam bergereja maupun di dalam bermasyarakat. Tuhan terus memberikan keharmonisan, sukacita dan damai sejahtera dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa saat ini bagi saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini masih menderita sakit. Tuhan, Engkau menjamah, Engkau yang menyembuhkan, Engkau Allah yang berkuasa atas sakit penyakit Tuhan. Kami percaya dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau mau menjamah. Bapak Arli Parana, Bapak Indro, Bapak Sidi, dan teman-teman kami yang lain Tuhan.
Engkau menjamah mereka satu persatu. Biarlah penyertaan-Mu mereka rasakan, kehadiran-Mu di sisi mereka rasakan. Dan terus Engkau menjamah dan menyembuhkan ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Stefanus Tuhan. Di dalam sakit penyakitnya Tuhan, Engkau menjamah, tangan kuasa-Mu pasti bekerja Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Karena Engkau sendiri Tuhan yang punya rencana bagi Ibu Stefanus. Apapun yang dialami Tuhan, kami percaya kekuatan penyertaan-Mu tidak sedikit pun berpaling daripadanya Tuhan. Tuhan, kuatkan dan Engkau yang sembuhkan ya Bapa. Sama seperti wanita yang pendarahan bertahun-tahun ketika dia menjamah jubah-Mu Tuhan, jubah-Mu Tuhan, dia pun disembuhkan. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam Engkau. Kami serahkan Ibu Stefanus ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan pelayanan pendeta dan tim PI yang saat ini ada di Poris. Kiranya Engkau menyertai dan biarlah menjadi berkat bagi jemaat di TPW Poris. Dan apa yang dilakukan boleh memuliakan nama Tuhan. Kau berkati juga kami Tuhan, satu persatu jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Apapun yang kami kerjakan, kami sebagai pelajar, kami masih bersekolah, Kau memberikan kami hikmat agar kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan kami boleh menjadi mendapatkan nilai yang baik dan boleh menjadi teladan, boleh menjadi contoh bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus, bahwa penyertaan Tuhan tidak lepas dari anak-anak-Mu. Kami juga berdoa bagi kami yang berusaha dan bekerja Tuhan. Engkau melindungi usaha dan pekerjaan kami agar kiranya menjadi saluran berkat-Mu bagi kami Tuhan. Usaha yang kadang tersendat, Engkau yang melancarkan Tuhan. Kau berikan kami hikmat, Kau berikan kami jalan keluar agar kami dapat melalui semuanya ini. Kami mengucap syukur pandemi sudah mau berakhir Tuhan, kami sudah boleh beraktivitas, tapi kami juga berdoa terus Tuhan agar setiap kami tetap waspada terhadap virus corona Tuhan yang mungkin saja akan kami alami kembali, tapi semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Perekonomian bangsa kami Engkau yang pulihkan, supaya kami dapat kembali sejahtera dan dapat menikmati semuanya itu oleh karena kasih dan karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami, antarkan kami dan pimpin kami di dalam aktivitas kami selanjutnya. Apapun yang kami lakukan, biarlah boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.